Dan sebelum dia sempat berkata-kata lagi, Toby sudah melaju pergi. Dia tidak mau Pak Pengawas Gendut bilang padanya kalau dia akan ditaruh di dalam museum. Toby menunggu tidak sabar di tempat penggilingan tepung. "Cepat, cepat," desisnya. "Aku harus kembali ke dok secepat mungkin." Ketika Toby mengantarkan tepung, dia melihat Pak Pengawas Gendut sedang berdiri di tepi dok. Dia sedang bicara dengan kepala dok. Pak Pengawas Gendut melihat Toby. Dia ingin bicara padanya, tapi Toby langsung melaju secepat dia bisa. Kemudian Toby melihat Thomas lagi. Dia sedang menghela Annie dan Clarabel. "Aku mau dicat dulu ya," seru Thomas dengan bahagia. "Aku bisa menggantikanmu menarik Annie dan Clarabel," kata Toby. "Terima kasih Toby," seru Thomas. Maka Toby menghela Annie dan Clarabel di jalur lintasan Thomas. Dan selagi James mendapatkan pelapis cat merahnya yang mengkilap baru, Toby mengumpulkan gerobak-gerobak batu bara untuk tambang menggantikan James. Dan selagi Percy sedang dicat ulang, Toby melansir gerobak yang penuh dengan batu di ladang tambang menggantikan Percy. Meski itu pekerjaan kotor yang penuh debu. Akhirnya Toby selesai. Dia sangat capek dan kotor. Tiba-tiba dia melihat Pak Pengawas Gendut menunggu di lintasan. Toby masih belum mau bicara dengan Pak Pengawas Gendut. Dengan cepat dia mundur ke jalur lansir tanpa melihat kalau ada batu besar jatuh ke atas rel. "Astaga!" teriaknya. Untunglah tidak ada yang terluka. Tapi as roda dan kerangka depan Toby rusak. Dia tidak bisa bergerak. Pak Pengawas Gendut serta-merta mendekat. "Kenapa seharian ini kau lari menghindar dari aku, ha?" tanyanya. "Aku tidak mau ditaruh di dalam museum," jawab Toby dengan sedih. "Kenapa aku harus melakukan itu, Toby?" tanya Pak Pengawas Gendut. "Karena museum adalah tempat menaruh barang-barang tua. Aku sebuah tram uap tua dan aku sudah tidak lagi berguna." Pak Pengawas Gendut tersenyum. "Toby, kau memang tua, tapi kau masih jauh lebih berguna daripada ditaruh di dalam museum. Kau sudah bekerja lebih keras hari ini dari mesin lainnya. Dan sebagai satu-satunya tram uap sodor, aku punya tugas spesial untukmu. Pertama, kau akan dipoles dengan khusus. Lalu, kau akan membawa para pengunjung museum yang akan menghadiri pembukaan utama." Toby merasa sangat bahagia. Dia meniupkan uapnya dengan perasaan senang. "Seharian ini aku akan coba memberitahumu," tambah Pak Pengawas Gendut. Toby tersenyum. Dia merasa begitu bodoh. Maka as roda Toby dan kerangka depannya diperbaiki. Dan kemudian dia dipoles hingga tampak seperti baru. Di hari pembukaan museum, Toby mengangkut para pengunjung di dok. Dan dengan bangga mengantarkan mereka ke museum baru. Toby bangga menjadi mesin tua. Dan dia bahkan lebih bangga menjadi satu-satunya tram uap paling berguna di Pulau Sodor.